Halo semua anak kelas 7, apa kabarnya nih? Semoga hari ini hari yang baik dan hari yang menyenangkan buat anak kelas 7. Bagi Bapak Ibu guru juga yang guru olahraga, salam olahraga semuanya. Dan juga buat anak didik kami, ataupun orang tua anak didik kami, salam sehat semuanya. Jangan lupa tetap jaga kesehatan. Kali ini Bapak akan menyampaikan kepada anak kelas 7 materi pelajaran ketiga aktivitas atletik, aktivitas pembelajaran atletik, khususnya lari jarak pendek. Lari jarak pendek. Lari jarak pendek atau sprint adalah salah satu jenis lari yang dilakukan dengan kekuatan dan kecepatan penuh sepanjang garis lintasan dari start hingga finish, di mana pemenangnya ditentukan berdasarkan catatan waktu yang paling singkat. Nah, ini dia maksudnya yang paling cepat ini di kami ya. Terdapat tiga jarak lintasan dilombakan pada lari jarak pendek, yaitu ada yang 100 meter, 200 meter, dan 400 meter. Lari jarak pendek dilombakan di lapangan tertutup, contohnya di gedung besar. Itu jaraknya ada yang 50 meter, 60 meter, 200 meter, dan 400 meter. Bukan hanya di luar, di lapangan juga diadakan lari jarak pendek, di dalam gedung juga ada lari jarak pendek. Bapak akan melanjutkannya. Hal-hal dasar yang harus diketahui, dipelajari jarak pendek adalah sebagai berikut. Yang pertama, tubuh sedikit condong ke depan saat berlari. Kedua lengan sedikit fleksibel 90 derajat dan diayunkan searah dengan gerakan saat berlari. Yang kedua, otot-otot bagian depan dan kedua lengan tetap dalam keadaan rileks. Yang ketiga, tungkai bawah ditolak dengan kuat sampai lurus dan pengangkatan pada depan diusahakan sampai posisi sejajar dengan tanah. Yang keempat, pinggang tetap dalam posisi ketinggian yang sama selama berlari. Yang kelima, ketika mencapai finish, badan dicondongkan dengan serentak ke depan untuk mengantarkan bagian dada menyentuh pita. Nah, itulah anak-anak kelas 7, hal-hal dasar yang harus diketahui seorang pelari jarak pendek ya. Yang berikutnya, berikut ini ada terdapat 3 macam teknik start dalam lari jarak pendek, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, start pendek atau band start. Kaki kiri di depan dan lutut kaki kanan diletakkan di sebelah kaki kiri, sekitar satu kepal. Kedua tangan diletakkan di belakang garis start dengan jari-jari rapat dan ibu jari terpisah. Itu dia start pendeknya anak kelas 7. Yang kedua, start menengah atau medium start. Kaki kiri di depan, lutut kaki kanan diletakkan di sebelah kanan tumit kaki kiri. Jaraknya sekitar satu kepal. Kedua tangan diletakkan di belakang garis start dengan 4 jari-jari rapat, ibu jari terpisah. Nah, ini dia anak kelas 7. Di layar atau di video ini sudah ada gambarnya Bapak buat. Yang ketiga, start panjang atau long start. Kaki kiri diletakkan di depan, lutut kaki kanan di belakang kaki kiri. Jaraknya sekitar satu kepal. Kedua tangan diletakkan di belakang garis start dengan jari-jari rapat dan ibu jari terpisah. Berikutnya adalah terdapat 3 urutan atau langkah-langkah teknik start lari jarak pendek. Yang pertama, aba-aba. Setelah starter memberikan aba-aba bersedia, perhatikan Anda di kami ya, starter itu maksudnya yang menginformasikan atau berupa panitia, biasanya itu ada memberikan peluit tanda-tanda untuk peserta semuanya ya di kami ya. Itu namanya starter ya. Memberikan aba-aba bersedia, maka pelari
maka pelari akan menempatkan kedua kakinya menyentuh blok depan dan belakang. Kemudian lutut kaki belakang diletakkan di tanah, terpisah selebar bahu. Jari-jari tangan membentuk V terbalik dan kepala dalam keadaan datar dengan punggung, sedangkan mata tetap menatap lurus ke bawah. Nah, ini dia. Udah Bapak buatkan gambarnya seperti yang di layar itu anak didik kami ya. Yang kedua, aba-aba siap. Nah, aba-aba siap. Setelah ada aba-aba siap, posisi badan seorang pelari adalah lutut diletakkan di belakang, lutut kaki depan ada dalam posisi membentuk sudut siku-siku 90 derajat. Sedangkan kaki belakang pelari membentuk 120 sampai 140 derajat. Dan posisi pinggang sedikit diangkat lebih tinggi dari bahu, tubuh sedikit condong ke depan, serta bahu agak maju ke depan dari dua tangan. Nah, seperti inilah contohnya. Ini yang Bapak arahkan ini kursor ini ya. Ini dia gambar siap-siap. Yang ketiga, aba-aba ya. Setelah seorang starter memberikan aba-aba ya, maka gerakan seorang pelari adalah badan diluruskan dan diangkat pada saat kedua kaki menolak atau menekan keras pada start block, dan kedua tangan diangkat dari tanah secara bersamaan untuk kemudian diayunkan bergantian. Kaki belakang mendorong lebih kuat, dorongan kaki depan sedikit demi sedikit, namun tidak lama kaki belakang diayunkan ke depan dengan cepat, sedangkan badan condong ke depan, lutut dan pinggang diluruskan penuh pada saat akhir dorongan. Ini dia yang Bapak arahkan ini kursor ini ya, aba-aba ya. Yang berikutnya, terdapat dua tahap dalam berlari cepat. Yang pertama, fase topang. Fase topang bertujuan untuk memperkecil hambatan saat menyentuh tanah dan memaksimalkan dorongan ke depan. Fase topang terdiri dari topang depan dan topang dorong. Adapun tekniknya adalah sebagai berikut. A. Mendarat pada telapak kaki. Ini dia. Jangan lupa ya anak didik kami. Ini dia gambarnya, udah Bapak buat di sini gambarnya ya. Yang kedua, lutut kaki topang di bengkok harus minimal pada saat amortasi. Ini dia maksudnya yang diangkat ini ya, yang kedua ini ya, gambar kedua ini. Yang ketiga, kaki ayun dipercepat hingga sendi lutut dan mata kaki dari kaki topang harus diluruskan kuat-kuat pada saat bertolak. Ini dia, sudah lurus dia. Yang dilingkari ini ya, yang ketiga ini. Paha kaki ayun naik dengan cepat ke suatu posisi horizontal. Ini dia, yang ketiga ini maksudnya. Yang nomor 2, fase layang. Fase layang bertujuan untuk memaksimalkan dorongan ke depan dan untuk mempersiapkan suatu penempatan kaki yang efektif saat menyentuh tanah. Adapun tekniknya adalah sebagai berikut. Yang A, lutut kaki ayun bergerak ke depan dan ke atas. Ini dia ya. Yang B, lutut kaki topang bengkok dalam fase pemulihan. Yang dua ini, gambar yang dua ini, ayunan lengkap aktif namun rileks. Ini dia. Yang ketiga, kaki topang bergerak ke belakang. Jangan lupa anak dikam ya, kaki topang harus bergerak ke belakang. Teknik melewati garis finish. Pelari dikatakan sudah mencapai garis finish apabila bagian-bagian tubuhnya sudah dalam bidang vertikal dari sisi terdekat garis finish. Sesuai dengan peraturan dan garis yang telah disediakan, bagian tubuh dimaksud adalah kepala, leher, lengan, dan kaki seperti yang tampil di layar ini anak didik kami ya. Yang ini ya, yang ini dia. Ini ada dada, lengan, ini dia. Yang dua ini diperhatikan. Terdapat 3 teknik pada saat melewati garis finish pada lari jarak pendek, yaitu menjatuhkan dada ke depan. Ini dia, jelas ini dia. Yang kedua, menjatuhkan salah satu bahu
Ini dia, menjatuhkan salah satu bahu ke depan. Yang ketiga, lari secepat-cepatnya sampai beberapa meter melewati garis finish. Ini gambar yang tiga ini dia. Ini ada tiga ya, secepat-cepatnya. Jangan lupa di kami, organisasi atletik internasional itu adalah IAAF, International Amateur Athletic Federation. Kalau di Indonesia adalah PASI, Persatuan Atletik Seluruh Indonesia. Ya. Yang terakhir ada di kami, hal-hal yang dianggap tidak sah dalam lari jarak pendek, yaitu kenapa ini Bapak sampaikan pada saat pertandingan, biar jangan asal lari, ikuti jalur-jalur yang telah disiapkan bapak gurunya ataupun ibu gurunya. Yang pertama itu melakukan serangan start lebih dari 3 kali. Berarti dikasih kesempatan 3 kali kepada anak kami supaya lebih bagus, supaya lebih sah dia. Yang kedua, memasuki lintasan pelari lain. Nah, ini dia, makanya di lintasan itu ada dibuat garis-garisnya situ. Jangan lari ke tempat kawannya. Usahakan di lokasi masing-masing. Yang ketiga, mengganggu pelari lain. Nah, ini dia. Jangan pukul-pukulan pada saat berlari ya. Usahakan tertib ya. Yang ketiga, yang keempat, keluar dari lintasan. Nah, ini dia. Yang kelima, terbukti memakai obat perangsang. Ini dia, supaya tidak merasakan lelah. Ini dia. Makanya pada saat ada kegiatan-kegiatan internasional, ada istilahnya tes doping untuk memeriksa apakah si atlet memakai obat atau tidak. Ini dia, makanya dilakukan ini. Demikianlah pembelajaran kelas 7 mengenai lari jarak pendek. Semoga bermanfaat. Harapan Bapak tetap jaga kesehatan. Untuk orang tua dan didik kami juga dimanapun berada, tetap dipantau anak kelas 7 ya, anak-anaknya masing-masing, supaya bisa tetap sehat dan lebih baik lagi dibimbing, supaya si anak lebih semangat lagi belajarnya. Demikian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih.